Maka oleh karena demikian, pelajarilah ilmu tauhid dengan sebenarnya. Pelajarilah ilmu furu' syariah dengan sebenarnya. Pelajarilah ilmu sufi, ilmu tasawuf dengan sebenarnya. Ilmu tauhid sebagai hakikat, ilmu fiqh sebagai syariat, ilmu tasawuf sebagai tariqat. Metode mengamalkan syariat dan metode mengamalkan yaitu hakikat. Itulah dengan tasawuf. Kita kombinasikan ataupun kita joinkan tauhid dengan tasawuf dalam syariat menjadi ibadat hakikat secara syariat. Tapi kalau itu kita tinggalkan, mudah saja diganggu oleh iblis syaitan di dalam hati kita, sehingga bahkan menafikan Tuhan ataupun menafikan memang yaitu kita ateisme, tidak mengakui adanya Tuhan, hanya mengakui adanya alam. Na'udzubillah. Kalau kita monoteisme, silakan belajar dengan sebagainya. Yang harus, yang wajib, dan yang haram, dan yang sunat, harus kita tahu dan kita amalkan dengan mempunyai sifat karakter kita, yaitu kita ikuti, yaitu karakter ataupun sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya siddiq, benar lidah, benar ucapan, benar pandangan, benar pendengaran, dan juga benar isi hati yang di dalam sesuai dengan yang di luar. Karena al-kalamu la fil fuadi, sebenarnya yang benar-benar kalam adalah yang dalam hati. Wa innama ju'ilal lisanu dalilan lil fuadi. Hanya lidah itu sebagai dalil bukti daripada isi hati. Maka kita harus benar ucapan, benar perbuatan, benar penglihatan, dan juga benar yaitu pendengaran. Itu harus sidqun. Apakah kita untuk introspeksi diri kita sudah sidqun? Begitu pula tentang yaitu sifat yang lain. Apakah kita sudah amanah? Sudah dipercayai orang? Sudah bolehkah dipercayai oleh orang? Bahkan untuk kita sendiri saja kadang tidak boleh. Kita tidak percaya kepada diri sendiri. Kenapa demikian? Kita buat pendengaran, penglihatan, perbuatan sendiri pun kadang-kadang kita langgarkan. Misalnya di rumah tangga, dengan secara sosial, dengan secara teman. Setelah kita janji sendiri, kita sendiri yang melanggarnya. Di manakah amanah kita itu? Sedangkan pada hadis yaitu mengenai tanda-tanda munafik, termasuk wa iza'tu minal khana. Seandainya orang telah mempercayai kita tentang sesuatu hal, tetapi kita sendiri yang merobahi atau mengkhianati, adakah kita amanah itu? Berarti belum. Maka sifat Nabi itu kita ikuti, karena dia menjadi suri tauladan di dalam ayat Al-Quran. Kemudian tentang masalah yaitu fatanah, kecerdikan. Nyan menyobat Aceh, tak pegah licik. Jadi siddiq, amanah dan fatanah. Masalah tabligh kalau sekarang kita memang sudah tidak ada. Tapi namun pun demikian, kita coba usaha bersifat fatanah, bersifat yaitu cerdik dan licik. Berarti belum tentu kalau kita sudah punya ilmu yang hebat, sifatnya tidak fatanah, tetap bisa kalah dengan akal. Ataupun bisa kalah dengan licik orang yang lain. Maka semuanya itu perlu tentu kita gabungkan.
Harus ada kesemuanya itu. Kalau salah satu, tetap kita kalah. Karena akal ini yang paling hebat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akal itu adalah suatu malakah Allah Taala berikan kepada kita sehingga bisa membuat tahayullah dengan akal itu sebagaimana program-program yang kita ingin gapaikan masa depan menjadi sebab dan akibat hasil daripada ilmu pengetahuan yang telah diciptakan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada kita sebagai hamba-Nya. Maka ya dalam huruf dalam kalimat yaitu bahasa Arab dalam Al-Quran ada 7 yaitu menjadi yaitu pemberitahuan Allah Ta'ala. Karena ya itu adalah ya nida dan ya tambih. Dengan hanya ha tambih. Maka ya ayuhan nas, Allah memperingati kita ini semua menggunakan huruf ya. Apakah dari hamba kepada Allah ataupun dari Allah kepada hamba. Juga dengan huruf ya, huruf nida itu. Ditambahkan dengan ayu. Dan ditambahkan dengan huruf ya ha. Ha itu adalah sebagai tanda peringatan kepada kita. Apa yang diperingatkan. Ada juga ya ibadi. Ada juga ya ayuhan nas. Ada juga ya ayuhal munafik. Ada juga ya ayuhal kafirun. Ada juga ya ayuhal ladzina amanu. Itu menurut karakternya. Maka kalau kita tidak belajar, berarti kita belum sempurna menjadi umat Nabi Muhammad. Berdasarkan beliau mengatakan utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi, sampai kita tidur dalam lahat itu masih dalam belajar yang diajarkan oleh orang yang bertalqin di atasnya. Itulah yang dikatakan belajar dalam lahat. Tetapi kalau kita pikirkan dengan secara akal yang waras, bagaimana kita belajar dalam lahat sedangkan kita sudah mati, sudah terpisah antara nyawa dan jasad. Tapi kalau kita punya ilmu tauhid, kita meyakinkan yaitu tentang sifat Allah, qudrah dan iradahnya. Allah Ta'ala bagaimana kemauannya, dia mampu yaitu untuk melaksananya. Makanya ada ulama dan ada orang yang mentalqinkan mayat dalam kubur. Tapi ada juga sebahagian orang yang akalnya tidak sampai beriman kepada tentang yaitu malaikat mungkar wa nangkir. Apa tugasnya? Mereka berkata, sudah mati sudahlah. Tanam sebagai mati binatang, tidak ada. Padahal walaqad karramna bani Adam, dan diciptakannya manusia mulia daripada mani tidak dikatakan najis. Bahkan sudah mati sekalipun masih dibersihkan. Jadi ada juga yang berpandangan dengan hadis izamata ibnu Adam yang kata amalu, berarti sudah putus. Memang sudah putus. Yang itu bersifat jasmani putus. Tapi yang bersifat rohani, orang kalau sudah mati dia tidak bisa mandi sendiri. Maka dimandikan oleh orang yang hidup. Bermanfaatkah orang mati itu dimandikan oleh orang yang hidup? Bisakah bersih tubuh ataupun jasad orang mati itu dimandikan oleh orang hidup? Atau tidak? Itu coba pikir. Apakah dia bisa mandi sendiri? Ingkata'a itulah terputus bila diputuskan. Itu ingkata'a faedah alif dan tambah nun daripada huruf dasar qata'a. Yang huruf dasarnya adalah qata'a. Maka ditambahkan yaitu hamzah dan nun menjadi terputus, maknanya bukan putus. Kalau qata'a putus ditambah huruf abjad alif ataupun hamzah dan nun menjadi perubahan makna dari putus
menjadi terputus. Kalau terputus, berarti ada perbuatan orang yang memutuskannya, baru dia putus. Berarti kalau kita tidak, iaitu tidak kita mandikan, berarti mayat itu tidak suci. Kita tidak baluti dengan kafan, kita tidak beri pakaian, berarti dia telanjang. Kita tidak, iaitu memasukkan dalam kubur, berarti dia akan menjadi busuk di daratan. Begitu pula dalam masalah rohnya, dalam masalah yaitu nyawanya. Maka hasil makanan badan adalah makanan dan minuman. Tapi yang dibutuhkan oleh roh, ilmu pengetahuan dan yaitu amalan. Dan tambahan daripada teman-teman, bila kita sudah mati, bisa dikirimkan dengan bentuk sembahyang. Dalam sembahyang mayat, Allahumma ghfir lahu. Buat apa kita bacakan Allahumma ghfir lahu kalau memang sudah putus? Tapi dalam bentuk sembahyang, Allahumma ghfir lahu, ya Allah, ampunilah kepada mayat ini di waktu kita sembahyang. Usalli ala hazal maiti ataupun ala hazihil maitati, hazat tifli, hazat tiflati, dan segala macam. Buat apa kita sembahyang sedangkan sembahyang itu doa? Itu masih pendek pengajiannya. Itu masih dibutuhkan waktu untuk belajar, dan belajar. Coba renungkan. Itu sastra Arab. Indonesia juga punya sastra. Arab juga ada ilmu sastranya. Kalau tidak belajar dengan ilmu sastra Arab, maka binasa kita dalam mengartikan, yaitu kalimat tambahan ke depan dan kalimat tambahan ke belakang. Maka kita harus belajar sedalam-dalamnya. Jadi kalau kita tidak percaya Al-Quran dari Allah, buatkan sendiri. Kalau tidak percaya tentang apa yang dikatakan oleh Allah, berarti kita akan hidup kembali. Berarti kita tidak percaya, yaitu kalau sudah mati itu Allah mampu merasakan. Dan Allah mampu, yaitu malaikat itu untuk yaitu bertanya jawab kepada roh, kepada si mati. Itulah kita belajar dalam dunia ilmu tauhid tentang keyakinan Al-Quran kalam Allah dan sebagainya. Itulah untuk kembali menjadi modal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kita dengan bekal takwa terhadap perintah dan larangan.